Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Yang kali ini gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi. Yang sebenarnya sih, gue pengen upload Shadow Garden dulu ya. Tapi ya karena skripnya belum kelar gitu, ya udahlah Nageki no Bore aja dulu. Yang skripnya emang udah kelar nih, karena ya ini kan hari Sabtu ya. Soalnya ya emang skrip yang paling gampang dibikin tuh ya skripnya Nageki no Bore yang ya gimana ya, bikinnya nggak perlu banyak mikir anjir. Kalau Shadow Garden tuh gue harus mikir nih plot ke depannya nanti gimana, plot ke belakangnya tuh nge-cross check lagi ya kan. Kalau Nageki no Bore ya udah lempeng aja gitu loh. Dan gue mau ngingetin ya buat lo yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya, lo bisa cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah cuk, biar lo nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan yang gue bahas ini WN-nya, oke? Web novelnya, bukan light novelnya. Yang kalau misalnya ada ya perbedaan dari apa yang lo tahu, coba lo cek dulu lo itu baca WN-nya atau baca LN-nya, oke? Nah, cerita itu dibuka sama rombongan Cry dan rombongan Kaisar yang udah sampai di kota Vetan, yang sih ya salah satu kota terbesar lah di Zebrudia, makanya ya dijadiin tempat parkir kapal udara Zebrudia. BTW, kapal udara di Nageki no Bore itu disebut airship ya, yang dibuat pakai sains dan juga teknologi sihir. Dan karena mereka jalan itu sekitar masih 3 hari lagi, Cray minta izin tuh kan ke France, soalnya ya dia itu kayak ada urusan gitu lah, bilangnya kayak gitu. Yang jelas lah ditolak ya sama France, gila kali 3 hari gitu loh. Tapi ya entah isi otaknya Redrick itu gimana, dia malah ngizinin Cray itu, yang jadinya ya France mau nggak mau ya nurut aja gitu loh. Mana bisa dia ngelawan Kaisar yang punya kekuasaan absolut. Dan ya udah Cray cabut tuh kan ke tempat latihan terbesar di kota itu sambil ngebawa Chris, karena ya dia pengen latihan lah buat nguasain karpet terbangnya itu. Dan ya bahaya aja kan kalau misalnya mereka diserang pas lagi di airship terus Cry belum bisa ngendaliin karpetnya itu, yang ya kemungkinannya Cry bakal mati. Chris itu sempet tanya tuh kan ngapa dia harus ikut dah, kan Cry bisa latihan sendiri. Yang Cry jawab, terus siapa yang mau ngisiin artefak gua, monyet. Dan ya udah Chris pasrah aja tuh, diseret sama Cry dan gak tahu ngapa itu ya, kayak Caka juga ngintilin mereka tuh. Dan ya Cry juga kayak bodo amat aja udah. BTW ini tempat latihannya itu disewa ya sama Cry, dan perlu lu ingat tempat latihannya itu yang terbesar di kota itu. Jadi ya lu bisa bayangin lah ya duitnya Cry itu ya sebanyak apa lah, walaupun dia punya hutang juga. Nah pas latihan ya sama aja tuh kayak sebelumnya waktu di ibu kota. Cray itu jatuh mulu, ada yang jatuh sih, ada juga yang nabrak tembok. Yang jelas lah Cray mati mulu ya, sampai save ring-nya tuh ya hampir habis semua lah. Yang mau nggak mau ya Chris ngisiin lah tuh save ring-nya Cray, sampai Chris pingsan karena kehabisan mana. Ini Chris benar-benar kayak power bank-nya Cray anjir. Cuma ya di sini Cray pakai trik ya biar dia nggak ketahuan tuh kalau dia menggunakan save ring. Jadi misalnya kalau Cray jatuh sekali, save ring-nya kan aktif tuh, dia minta izin lah sama Chris. Nah pas Chris lagi ngisiin artefaknya Cray, ya Cray latihan lagi. Yang pas jatuh kedua ya Cray nggak minta isiin artefaknya gitu loh, cuma pas jatuh ketiga baru Cray itu minta isiin lagi. Ya intinya Cray masih nyisain save ring-nya lah buat jaga-jaga, sama ya biar nggak ketahuan juga kalau dia itu pakai save ring yang ya terlalu banyak lah. Cuma tetap ya Cray itu nggak tahu nih kalau cuma dia doang yang bisa pakai banyak artefak. Dia cuma nggak pengen ketahuan aja pakai banyak save ring gitu. Dia mikir ya kalau sampai orang tahu dia pakai banyak save ring ya bisa hancur itu image-nya sebagai leader dari Grieving Soul, leader dari Clan First Step, dan juga ya seorang hunter level 8. Cuma ya gara-gara itu Cray jadi nggak lanjut latihan, walaupun ya dia masih punya beberapa save ring lah. Tapi ya Cray baru inget nih kalau dia ngebawa Keita Caka. Makanya dia nanya, lu bisa nggak sih ngisiin artefak gua? Cuma ya kayak biasa Keita Caka cuma ke doang gitu loh. Sampai Cray pikir ini bahasa khususnya Keita Caka apa gimana dah. Dan ya Cray cukup nyesel lah nggak ngebawa artefak tongkat penerjemahnya. Walaupun ya ogah banget sih Cray ngebawanya, karena ya itu tongkat ya apa ya, segede tongkat penyihir dan ya lumayan berat lah. Makanya Cray males gitu loh ngebawanya. Dan kayaknya Keita Caka emang udah tunduk tuh kan sama Cray. Makanya Keita Caka itu ngisiin tuh save ring-nya Cray, yang jadinya ya Cray bisa latihan lagi lah sampai malam. Cuma ya tetap aja Cray belum bisa ngendaliin karpetnya itu.
Nah, Keca Caka ngikutin Cry karena ya dia penasaran aja nih sama pelatihan dari member Kitsune rank 13 itu kayak apa gitu kan. Tapi ya dia nggak nyangka sama sekali kalau latihannya itu benar-benar nggak masuk akal sampai hampir ngancurin seisi ruangan latihan yang itu gede banget gitu loh. Yang dari POV-nya Keca Caka, dia taunya Cry itu kan cuma pakai save ring beberapa kali doang tuh. Dan itu juga ya gara-gara diisi ulang. Makanya Keca Caka sampai shock begitu gitu loh. Cry bisa latihan sebegitu gilanya tapi ya sama sekali nggak ada luka. Ingat ya, itu dari POV-nya Keca Caka doang tuh. Yang padahal mah ya kayak yang kita tahu, Cry itu hampir pakai semua save ring-nya. Dia cuma nyisain beberapa doang. Nah, Cry itu kan pengen latihan lagi tuh, tapi tiba-tiba pintu latihannya itu didobrak dari luar sama sekumpulan orang aneh yang pakai kain putih yang ngenalin diri sebagai hantu spray. Dan mereka itu kayak udah patuh banget tuh sama Cry. Yang dari POV-nya Keca Caka itu ya orang-orang aneh itu anak buahnya Cry dari organisasi Kitsune. Cry kan member organisasi Kitsune rank 13. Wajar lah ya kalau dia punya bawahan. Apalagi kata Trema Porkis, Cry kemarin udah menghubungi pihak organisasi Kitsune. Jadi ya wajar lah ya Keca Caka mikir itu anak buahnya Cry gitu. Dan ya emang bener sih, cuma ya nggak bener juga. Dan harus ya lu udah pada tahu lah ya siapa orang-orang aneh itu kan. Kebangetan banget sih kalau lu nggak tahu. Soalnya ya salah satu dari orang-orang aneh itu aja nantang Keca Caka tuh gara-gara dia ngerasa Keca Caka kuat. Terus ada juga hantu spray yang nyangkokin potion ke Chris yang lagi tepar itu lah. Dan ada juga yang badannya sampai 3 meter yang menarik perhatiannya Keca Caka. Dan Cry udah jelas lah tahu siapa orang-orang itu, tapi ya dia nggak bisa ngomong karena ada Chris dan Keca Caka. Terus Cry juga sempat nanya tuh kan ke Keca Caka kalau dia ngebawa hantu-hantu spray itu ke airship boleh nggak sih ya sama pihak kekaisaran. Yang kayak biasa Keca Caka cuma keke doang. Nah, pas Chris udah sembuh tapi masih tepar, Cry sama para hantu spray itu ngebawa Chris cabut tuh dan pergi ke hotel para hantu spray itu nginap. Lebih tepatnya hotel yang disewa sama si Tri yang jaraknya ya sekitar 1 kilometer lah dari hotel yang disewa Kaisar. Nah, di situ Cry dikasih semacam batu komunikasi kan sama si Tri yang mirip kayak Symphonic Stone lah, tapi bukan Symphonic Stone. Dan kinerjanya juga masih ada di bawah Symphonic Stone karena jelas Symphonic Stone itu artefak, sedangkan yang dikasih ke Cry itu bukan artefak gitu loh, itu cuma sekadar alat sihir komunikasi doang. Nah, misi ngawal Kaisar itu kan bentar lagi bakal sampai ke bagian klimaksnya. Dan pas ada di udara, lebih tepatnya di airship, yang bisa mereka lakuin itu juga terbatas banget tuh. Sekalipun mereka bisa nyusup ke airship ya. Makanya ya si Tri itu nanya ke Cry apa yang harus mereka lakuin. Yang Cry jawab ya, kalau si Tri harus nyiapin potion tambahan. Terus Ansem harus ngasih sihir healing kalau ada yang terluka. Dan pas Cry pengen ngasih instruksi ke Lucia, langsung dipotong tuh sama Lucia yang kayak tahu apa isi otak abangnya itu gitu loh. Ya di airship kan udah jelas nih ya, mage itu yang paling dirugikan karena ya sihir mereka kan pasti terbatas banget. Kalau asal-asalan ya malah bisa jadi bencana gitu loh. Makanya ya Lucia mikir kalau Cry itu pengen ngasih dia perintah buat ngerubah air biasa jadi amer, jadi wine gitu kayak, kalau enggak ya jadi jus jeruk. Dan Cry di situ cuma cengar-cengir doang gitu denger omongannya Lucia yang ya tuh the point banget lah. Setelah itu cerita berpindah ke Chris yang baru aja sadar tuh. Dan udah beberapa jam sejak Chris pingsan. Terus ya dibawalah sama Cry yang sekarang ya Chris itu lagi ada di kamarnya Cry. Dan untungnya Cry itu bukan cowok bejat ya yang ada cewek lagi nggak sadar gitu main digas aja. Untung aja Cry bukan cowok bejat begitu. Nah, potion yang tadi dikasih Citri ke Chris itu potion regen mana kan. Tapi ya Citri itu juga nyampurin potion lupa ingatan. Yang harusnya siapa aja yang minum itu potion ya bakal lupa ingatan soal kejadian beberapa jam sebelumnya. Cuma sayangnya potion itu nggak ngefek ke elf macam Chris. Makanya ya pas Cry ngomong mimpi kali lu, ya jelas lah Chris jadi emosi ya. Terus maksa Cry itu buat ngasih tahu apa yang terjadi tadi. Yang saking maksanya Chris ya kan, ini dia itu sampai mojokin Cry ke dinding tuh. Ya berasa Chris lagi ngegodain Cry gitu loh. Mana si Trema Porkis juga tiba-tiba masuk lagi yang ya salah paham lah dia. Dia mengira kalau ya Chris sama Chris lagi mesra-mesraan. Makanya ya dia minta maaf habis itu langsung keluar gitu loh. Dan mukanya Chris itu udah merah banget karena ya dia baru nyadar posisinya ya kayak lagi ngegodain Cry gitu loh. Sedangkan Cry ya kayak udah biasa aja udah gitu loh. Dia wah kayaknya hampir hari-hari gitu loh ada di posisi ya apa ya, diapit betina. Nah, Franz sebagai pemimpin Ordo Kesatria Zerbrudia itu nggak pernah sekalipun tuh meragukan keputusannya Redrick gitu kan. Karena ya Redrick kan kaisar. Tapi ya buat kali ini dia benar-benar gak habis pikir gitu kan. Bisa-bisanya Redrick ngandelin Cry banget gitu loh. Yang padahal dari sudut pandangnya Franz, Chris, Trema Porkis, dan Keca Caka itu jauh lebih bisa diandelin ketimbang Cry. Karena ya sepanjang perjalanan Cry itu nggak ngapa-ngapain. Jadi ya wajar kalau Franz itu nggak percaya gitu loh ke Cry. Dan dia makin nggak bisa percaya lagi ke
Cry pas Franz itu ngecek info soal Cry di asosiasi Hunter, yang katanya Cry itu nggak cocok buat misi pengawalan karena ya suka ngebuat onar gitu loh. Maksudnya tuh ya setiap ada Cry pasti ada aja kejadian nggak masuk akal yang harusnya tidak terjadi. Nah, Franz itu kan dapat kabar nih ya dari salah satu anak buahnya kalau Cry itu pengen ngebawa banyak potion tuh. Makanya ya Franz nyamperin Cry kan dan nanya tujuan Cry ngebawa potion sebanyak itu tuh apaan gitu loh. Ya emang hal yang lumrah kalau Hunter ngebawa potion, tapi ya ini jumlahnya nggak masuk akal gitu loh. Lu tahu tasnya Citri kan yang gede banget itu? Ya segitu gitu loh jumlah potion yang pengen dibawa Cry. Tapi pas Franz nanya itu, Cry malah ngomong kata pepatah, semakin kau siap semakin baik. Ya nggak salah sih, cuma yang jadi masalah Cry itu juga ngomong kalau di dalamnya ini ada makanan juga nih buat jaga-jaga gitu kan. Apalagi ya karena mereka lewat gurun, kemungkinan makanan yang disediain sama Franz dan pihak kekaisaran itu nggak bakal cukup. Jadi daripada mati kelaparan, mending ya bawa aja lah buat jaga-jaga. Lagian ya yang dibawa Cry itu kebanyakan ransom gitu loh, yang emang cocok buat jangka panjang. Terus Cry juga ngomong kan, airship kekaisaran itu nggak bakal jatuh kok. Dia percaya itu. Bahkan yang dari 10 orang, 9 orang percayalah kalau airship kekaisaran nggak bakal jatuh. Yang Franz kira kalau Cry itu lagi ngomong airship kekaisaran yang bahkan nggak jatuh gara-gara badai, ada kemungkinan 10% bakal jatuh di gurun. Makanya Franz itu gercep banget tuh nyuruh anak buahnya buat ngecek lagi kondisi airship mereka dan ngecek lagi tuh orang-orang yang bakal naik ke dalam airship. Dan ya Cry di situ cuma senyum aja karena pancingan dia ke Franz itu berhasil ya. Dari tadi Cry itu cuma mancing Franz tuh karena ya Cry tahu nih kalau Franz itu punya harga diri yang tinggi banget. Dan sebenarnya Cry itu tadi nggak salah ngomong doang gitu loh. Tujuan dia biar Franz itu nge-cross check lagi kondisi airship sama penumpangnya, biar ya tidak terjadi ya apa yang dia sebutkan tadi, yaitu airship mereka jatuh ke gurun. Nah pas hari H cuacanya tuh nggak mendukung banget tuh kan buat terbang karena ya kondisinya kayak bakal ada badai lah. Tapi ya mereka mutusin buat tetap berangkat aja. Cuma ya Cry itu minta sedikit waktu tuh ke Franz karena ya masih ada barang yang belum datang nih gitu. Tapi ya Franz nggak terima lah, Cry udah dikasih waktu 3 hari masa iya minta lagi. Cuma ya Cry ngomong, ya udah lu pada jalan duluan aja lah, ntar gue nyusul. Gue pede kok sama karpet terbang gue yang bisa nyusul airship kekaisaran. Iya nggak salah sih karena ya Cry kan kayak ya udah sedikit bisa menjinakkan karpetnya itu gitu loh. Tapi ya Franz itu tetap nentang lah karena ya Cry kan pengawal yang dipilih secara langsung sama Redrick ya. Masa iya Cry kabur gitu loh. Cuma ya untungnya sebelum mereka jalan gitu kan, Liz yang nyamar jadi hantu spray itu datang tuh sambil ngebawa artefak tongkat penerjemah yang diminta sama Cry. Nah Franz itu kan belum tahu tuh ya soal hantu spray. Makanya Franz nanyain tuh, yang Cry jawab, oh itu hantu spray doang, itu anak buah gua kok ya. Jelas lah Franz nggak percaya, tapi Cry kayak ya udah bodo amat aja. Nah, airship kekaisaran yang punya nama Black Star itu salah satu simbol kebanggaan Zebrudia karena ya itu airship tercanggih di dunia dan dibuat pakai teknologi paling canggih saat ini. Yang saking canggihnya, Black Star itu juga punya sihir pertahanan sendiri kayak semacam armor gitu. Terus ada sihir pengurangan berat dan sihir yang naikin daya tahannya tuh. Jadi ya kalaupun diserang pas lagi nggak ada sihir pertahanan ya masih nggak ada masalah sebenarnya. Dan yang bikin Black Star itu makin GG lagi ya ukurannya lebih gede ketimbang naga. Terus juga itu bukan artefak gitu loh, dan nggak dibuat pakai artefak juga. Black Star itu murni dibuat pakai teknologi yang digabungin sama sihir gitu loh. Makanya Trem Aporkis tuh kayak terkesima banget pas pertama kali ngelihat Black Star karena ya bakal susah banget gitu loh buat ngejatuhin Black Star dari luar karena ya dia punya sistem pertahanan juga dan punya ya sihir untuk memperkuat daya tahannya gitu loh. Cuma itu kan kalau dari luar, kalau dari dalam iya beda cerita. Yang di sini Trem Aporkis kayak ngerasa paham nih maksud omongan Cry sebelumnya tuh kan, yang ngomong udah buat sekarang ikutin aja rencana Franz, dia bakal ngelakuin persiapan dulu lah. Dan Trem Aporkis itu nangkepnya maksud omongan Cry itu kalau nanti udah ada di dalam airship maka ya mereka semua udah ada di telapak tangannya Cry. Yang ya udah habis itu airship jalan tuh kan, dan Chris sama Cry yang udah ada di dalam yang ngobrolin lah tuh soal tongkat penerjemah yang dibawa Cry. Yang Chris kira itu tongkat sihir, ya wajar sih karena ya tampilannya emang kayak tongkat sihir modern gitu lah. Sampai ya gue aja ngerasa kasihan tuh sama Chris soalnya ya pas Chris ngeliat tongkatnya Cry ya yang terbuat dari bahan-bahan modern, dia langsung ngeliat tongkat sihirnya sendiri tuh yang dari kayu polosan. Cuma ya balik lagi, tongkat yang dibawa Cry itu artefak penerjemah ya, yang artinya itu tongkat emang buat nerjemahin bahasa doang dan gak bisa dipakai buat mengaplikasikan sihir.
Nah, tujuan Cry nyuruh Liz ngambilin tongkat penerjemahnya itu kan biar dia bisa ngobrol tuh kan sama Keca Caka yang cuma keke doang gitu. Yang Cry kira itu kan emang cara si Keca Caka berkomunikasi kan. Makanya ya Cry nyamperin Keca Caka tuh. Terus ngajak ngobrol Keca Caka. Dan apa lu pikir kalau Cry itu bakal ngerti omongannya Keca Caka? Oh enggak, Cry sama sekali gak ngerti. Sampai Cry ngira ini dia salah pakai artefak apa gimana dah. Soalnya ya tongkat komunikasi yang Cry pakai itu sifatnya mutlak gitu loh, sama kayak True Tears. Bedanya ya tongkat komunikasi ya bakal auto translate gitulah. Cuma ya ini Cry udah nyoba beberapa kali ya hasilnya sama aja Keca Caka cuma kayak doang gitu loh. Sampai Cry mikir udahlah capek gua ini mah emang orang gak waras aja udahlah. Dan ya udah habis itu Cry cabut nyamperin Chris terus minjemin tuh tongkat komunikasinya itu ke Chris yang di mata Cry. Chris itu ngeliatin tongkatnya kayak penasaran gitu kan, makanya ya dipinjemin. Dia nggak sadar aja kalau Chris itu ngeliatin tongkatnya karena apa ya, bisa dibilang rasa iri mungkin ya. Dan Chris ya nerima aja gitu loh, yang walaupun dia ngomel-ngomel sebenarnya mah dia ya seneng gitu loh, biasalah sendiri Betsuni. Tapi ya tanpa dua sejoli itu sadari, Keca Caka dari tadi tuh ngeliatin mereka tuh. Nah dari kemarin Keca Caka itu kan ngintilin Cry terus. Niatnya Keca Caka itu mau ngecek lagi nih info soal Cry, bener nggak sih Cry itu sesuai rumornya dan juga hunter level 8. Karena ya sepanjang misi ngawal Kaisar, Cry itu kelihatan kayak apa ya, bukan orang pinter gitu loh, malah kelihatan kayak orang biasa yang sangat lemah dan juga bukan anggota dari organisasi Kitsune. Ini penilaian Keca Caka doang ya. Waktu sebelum Trem Aporkis ngomong tuh Cry itu member organisasi Kitsune. Dan itu benar gitu loh. Penilaian Keca Caka itu udah bener banget. Cuma ya gara-gara terlalu banyak rumor soal Cry yang saling bertolak belakang sama apa yang dia lihat ya kan. Terus kemarin Keca Caka juga ngelihat sendiri pas Cry latihan gimana. Ya sekarang Keca Caka mikirnya Cry itu menyembunyikan kekuatannya dengan acting yang sangat-sangat sempurna. Nah di tempat Cry sekarang dia itu lagi cekcok tuh kan sama Franz perkara airship mereka itu bakal jatuh apa enggak tuh. Dan Franz itu pede banget kalau airship mereka nggak bakal jatuh lah. Sedangkan Cry itu ngomongnya tuh kayak apa ya, airship mereka bakal jatuh tuh. Yang padahal ya Cry berharap ya jangan jatuh, apalagi ya kalau sampai jatuh di gurun itu wah bakal chaos banget lah. Dan di tengah kecotnya Cry sama Franz, tiba-tiba anak buahnya Franz itu datang tuh terus ngomong bakal ada badai. Yang spontan Franz sama Cry kaget banget deh. Yang dalam hati Cry ngebatin, ya Tuhan masalah apa lagi sih ini? Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana nih Cok, menurut lu soal cerita kali ini bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lu di kolom komen. Dan mohon maaf misalnya kalau cara pembawaan gua agak kurang gimana, karena ya ini gua recordnya pas baru bangun tidur. Jadi ya gimana ya, apa ya, Jawanya belum kumpul-kumpul banget lah ya. Dan ya seperti biasa sebelum akhir video ini gue mau bacain orang yang telah donate di Saweria gue. Ini ada dari Oding, malah nyambung lagi si Cry sama para pengkhianat salah paham tingkat triple S. Ya yang mereka omongin konteksnya hampir mirip sebenarnya ya kan, sama-sama Kitsune gitu loh. Cuma bedanya yang satu organisasi Kitsune, yang satu lagi itu ya itulah ya apa, Kitsune yang ada di Lost in Kitsune beneran. Terus gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama dari Aditya Wisnu Putra Nugraha. Bang, pilih mana bang? Jadi teman Ain, Cry, Shadow, apa Leon? Kalau disuruh pilih, gue bakal pilih jadi temannya Shadow sih. Karena ya kalau gue jadi temannya Shadow, gue bakal dapet tontonan yang menarik, Pak. Gimana ya? Gue tuh suka sama Shadow karena ketika ada Shadow itu pasti bakal ada suatu apa ya, tontonan yang menarik gitu loh. Kalau Cry kan gue nggak mungkin yang ngikutin Cry gitu. Yang ada gue kena nasib sial nih kalau ngikutin Cry. Jadi ya mending gue ngikutin Shadow. Gue nggak kena nasib sialnya. Gue cuma bisa ngeliatin aja gitu. Gue cuma bisa nontonin drama yang sedang terjadi. Drama yang sedang digoreng oleh sang Master Shadow itu ya. Terus kedua ada dari Nanda. Bang, coba lu nonton semua anime karya Jun Maeda dalam 1 minggu buat tes mental. Aduh, karya-karya Jun Maeda itu makanan gue sehari-hari waktu zaman SMK dan kuliah deh. Ya, lu bisa nonton lah short gue yang ini. Bang, anime romance yang bagus itu apa sih? Iya, kalau lu komen dan nanya gue sih ya gue bakal bilang 5 cm per second, Clanat, Shigatsuki no Uso, Kimi no Irumachi, Kuzuno Honkai, Koe no Katachi, Anohana, Sakamichi no Apollon, Angel Beat, Little Buster, dan ya yang sejenisnya lah ya, yang itu anime romance bagus gitu kan, yang
wah wajib ditonton sih. Saking bagusnya sampai storynya itu membekas banget nih di otak gue ya. Apalagi 5 cm per second, Kelanat sama Shigatsuki Minouso itu wah gak bisa hilang itu dari otak gue storynya. Apa itu anime romance gula? Cih, cringe anjing, geli gue cok. Nah, semua anime yang gue sebutin tadi itu bisa gue ceritakan lagi kalau lu pada gitu loh. Karena ya gue emang udah nonton semua anime-anime drama gitu. Dan iya gue emang suka anime drama gitu loh. Karena buat gue, apa ya, romance gula itu cringe anjir. Ya itu makanya gue sehari-hari lah anime-anime karya Jun Maeda, Makoto Shinkai gitu. Itu wah udahlah. Gue emang suka anime-anime drama, tapi gue nggak berharap ada drama di dalam hidup gue, oke? Dan terakhir ada dari Neo Nexus. Penulisan yang benernya Binchotan. Ceritanya tentang kehidupan bocil mini yang entah anak-anak, entah yokai, entah roh. Ceritanya bener dong gua tadi anjir. Ceritanya 2 kali nih si kampret. Ceritanya cukup sedih. Ya menarik berarti ya kalau ceritanya cukup sedih. Dan ya itu aja sih buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Dan ya kalau lu suka sama video ini lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.